Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Krisna Ardiansyah dari kelas HKI 4B dengan NIM 050 20 12 20 73 akan menjelaskan apa itu etika profesi, kode etik dari Mahkamah Konstitusi. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya jelaskan dulu apa itu pengertian dari kode etik. Kode etik sendiri itu terdiri atas dua kata, kode dan etik. Kode berarti tanda yang disertai maksud atau makna tertentu dan disepakati bersama. Etik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, watak, cara hidup atau adab. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik sendiri itu berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja yang telah disepakati bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mencatat pengertian kode etik sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan dan tingkah laku. Sementara itu, kode etik profesi merupakan rangkaian peraturan yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalani profesinya. Kode etik sendiri itu mempunyai 4 prinsip, yakni 1. Prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, kedua prinsip otonomi, dan yang terakhir yang keempat itu prinsip kejujuran. Tujuan dari adanya kode etik dalam setiap profesi itu ada 3. 1. Seseorang bekerja itu memahami nilai moral yang harus dilakukannya ketika dia bekerja. 2. Para pekerja memiliki moral yang lebih baik. 3. Memperbaiki moral dalam suatu profesi. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi mendefinisikan kode etik Hakim MK dengan norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Kemudian ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari kode etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam peraturan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia adalah prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan, kesopanan, kesetaraan, kecakapan, keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yang seluruhnya telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PMK/2006. Berikut ulasan tiap-tiap prinsipnya. 1. Yakni prinsip independensi. Poin A. Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun sesuai dengan penugasannya yang seksama atas hukum. Lanjut ke poin B, Hakim Konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. Poin C, Hakim Konstitusi itu harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Terus lanjut ke nomor 2, prinsip ketidakberpihakan. Poin A, Hakim Konstitusi itu harus menjalankan tugas mahkamah tanpa prasangka, tanpa melenceng, terus dan tidak condong pada salah satu pihak. Poin B, Hakim Konstitusi harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya Hakim Konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan Hakim Konstitusi itu tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil kekurusan suatu. Nomor 3, yakni ada prinsip integritas. Poin A, Hakim Konstitusi itu menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak. Terus poin B, tindak tanduk perilaku Hakim Konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah.
Keadilan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga harus dilaksanakan. Terus poin C, hakim konstitusi dilarang meminta, menerima, dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya itu tidak meminta, menerima hadiah, pinjaman, manfaat, janji untuk menerima hadiah, pinjaman, dan manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan. Terus yang keempat, prinsip kepantasan dan kesopanan. Poin A, hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatannya. Terus B, sebagai abdi hukum, hakim yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi itu harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati, serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Terus poin C, dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lainnya yang beracara di mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak ke suatu pihak, ya itu. Yang kelima, ada prinsip kesetaraan. Hakim konstitusi harus menyadari dan memahami kemajmukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul antara suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, terus kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik. Terus poin B, dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berprasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas alasan-alasan yang tidak relevan. Terus C, dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan mahkamah seperti para pihak, saksi, ahli, advokat, kuasa hukum, staf mahkamah, atau rekan sejawat hakim konstitusi itu sendiri dengan tidak membeda-bedakan tanpa alasan yang relevan. Hakim konstitusi sendiri dilarang dengan sengaja mengizinkan staf atau pihak-pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, dan pengawasannya untuk membeda-bedakan para pihak yang terkait dengan perkara yang diadili oleh hakim konstitusi atas alasan yang tidak relevan. Yang keenam itu prinsip kecakapan dan keseksamaan. Hakim konstitusi itu harus mengutamakan tugas mahkamah di atas segala kegiatan lainnya. Poin B, hakim konstitusi harus mendedikasikan dirinya untuk pelaksanaan tugas-tugas baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab mahkamah maupun tugas-tugas lain yang berhubungan dengan hal itu. Terus yang terakhir, nomor 7, prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Hakim konstitusi harus menjaga tata tertib persidangan dan menghargai semua pihak dalam persidangan. Bagaimana para pihak itu menghormati hakim konstitusi sesuai dengan tata tertib persidangan. Hakim konstitusi harus mendengarkan keterangan para pihak dengan sabar. Hakim konstitusi harus menjawab dengan sikap penuh pengertian. Hakim konstitusi sendiri harus bersikap tenang dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara. Terus yang terakhir, hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan martabat. Lembaga etik Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan kode etik Mahkamah Konstitusi terkait dengan laporan atau informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga. Lembaga etik pada Mahkamah Konstitusi ada dua, yaitu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan dari Kode Etik Mahkamah Konstitusi itu tadi, pasal-pasal. Kesimpulan dari pembahasan tadi, pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PMK/2006 tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mendefinisikan kode etik Hakim MK dengan norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Peraturan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di Indonesia adalah prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan, keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yakni prinsip kearifan dan kebijaksanaan yang seluruhnya telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain ya ini yang 7 tadi: prinsip independensi, ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan kesopanan, prinsip kesetaraan, kecakapan, keseksamaan, kearifan, dan kebijaksanaan. Terus, Dewan Etik itu merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan kode etik Mahkamah Konstitusi terkait dengan laporan atau informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim tertukar. Lembaga etik pada Mahkamah Konstitusi ada dua, yakni Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau gimana, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.